Kayak selimutnya tuh ditarik kenceng banget gitu Moebi. Hah? Mereka kaget terus langsung lari ke tempat tidur masing-masing. Paginya pas mereka semua udah bangun, Jasmine bilang jangan sampai ketahuan guru mereka kalau Jasmine punya papan itu. Apalagi bilang kejadian semalam. Terus karena Mira penasaran, akhirnya dia bilang, ya udah, mending nanti malam kita main lagi. Dan gak boleh ada yang curang ya. Akhirnya mereka mandi, terus siap-siap ke gedung sekolah dan belajar kayak biasa. Nah, akhirnya pas udah jam 12 malam, mereka nyiapin semuanya kayak kemarin malam. Mereka duduk juga di bawah selimut yang mereka bikin dan pakai senter juga. Kali ini mereka nyiapin pertanyaan-pertanyaannya tuh dari jam 8 malam. Pertanyaan pertamanya, yang semalam itu siapa yang gerakin? Terus tangan mereka berempat ditaruh di kayu. Dan tiba-tiba kayunya bergerak. Jawabannya kayak ke huruf N, terus ke A, lanjut ke L, dan berhenti di A. Nala. Iya. Nah, di situ Jana bilang, "Weh, Nala." Di situ mereka berempat tuh merinding banget tapi nggak percaya juga. Akhirnya dilanjutin. Gita nanya, "Nala siapa?" Pas mereka naruh tangannya di kayu, nggak gerak sama sekali. Berkali-kali ditanya juga nggak gerak. Akhirnya mereka ganti pertanyaan. "Halo Nala, Nala maaf ya kita ganggu. Nala mau nggak kenalan sama kita?" Di situ mereka diem, nunggu kayunya gerak. Akhirnya kayunya gerak ke huruf M, A, terus U. Ya ampun. Pas abis berhenti di huruf U, tiba-tiba senter mereka mati. Terus mereka dengar ada suara kayak orang loncat-loncat di tempat tidur. Oh shit. Kayak bunyi per gitu kan, ngik ngik gitu kan. Mereka berempat diem. Makin lama suara loncat-loncat ini tuh kayak makin deket ke mereka. Kayak loncat tapi pindah-pindah kasur. Kayak yang makin lama makin deket ke mereka gitu loh. Pas suaranya udah deket banget, tiba-tiba ada suara anak kecil di kupingnya Bita ngomong, katanya mau kenalan. Oh shit. Wah, di situ mereka berempat nangis-nangis, istighfar, teriak-teriak, sampai selimut mereka dibuka sama teman-teman di kamarnya dan lampunya tuh dinyalain. Akhirnya mereka berempat ketahuan sama teman-temannya kalau mereka lagi main papan Oija. Besokannya teman-teman sekamarnya ngadu ke gurunya kalau Mira, Bita, Jena sama Jasmine tengah malam main papan Oija dan ketakutan. Karena katanya ada setan yang muncul. Terus mereka berempat dipanggil ke ruang guru dan dimarahin sama guru mereka. Dan papan Oijanya tuh disita. Di situ jujur mereka berempat kapok beneran. Dan Bita ngomong ke gurunya kalau mereka disamperin hantu namanya Nala. Pas denger itu gurunya tuh marah banget dan mereka dapet hukuman. Karena itu kan pesantren ya Moy, Bi. Jadi mainan kayak gitu kan gak boleh dong ya di Islam. Jadi mereka tuh dihukum. Disuruh piket kebersihan selama seminggu. Sama mereka berempat ditaruh di satu kamar. Isinya tuh bener-bener cuma mereka berempat aja. Di situ mereka disuruh ngafalin Al-Quran dan boleh balik ke kamar pas udah hafal ayat-ayat yang disuruh hafalin. Nah pas udah malam, Bita bilang ke semuanya kalau dia ngerasa badannya tuh demam. Pas dipegang sama Mira, bener badannya tuh demam. Terus akhirnya Bita disuruh tidur duluan sama Mira dan yang lain. Jadi posisi kamar baru mereka tuh ada satu kasur gede untuk mereka tidurin dan kamarnya tuh sempit posisinya. Oh jadi satu kasur berempat. Iya. Oh. Nah pas Bita udah tidur, gak lama yang lain tidur juga. Terus sekitar jam 2 pagi, Mira kebangun karena dengar ada suara orang nangis. Karena posisi tidurnya Bita paling pojok dan sebelahnya si Bita tuh Mira, jadi posisi Mira tuh ngebelakangin Bita. Jadi Mira berusaha nengok ke belakang kan karena sumber suaranya dari Bita. Pas Mira nengok ke Bita, Mira ngeliat Bita posisinya duduk sila sambil kepalanya miring dan senyum ngeliatin Mira. Di situ Mira kaget dan berusaha goyang-goyangin Bita. Bita sadar Bit. Terus Bita malah senyum pakai gigi ngeliatin Mira sambil kepalanya miring. Di situ Mira teriak-teriak, "Astagfirullah, astagfirullah," biar Jena sama Jasmine tuh bangun. Pas Mira teriak, Bita ngedeketin badannya ke Mira. Posisi mukanya Bita di depan mukanya Mira. Kepalanya miring ke kanan, miring ke kiri, sambil ngomong, "Astagfirullah, astagfirullah." Oh shit. Di situ mereka bertiga lari keluar kamar buat manggil guru mereka. Dan pas guru mereka masuk buat nyamperin kamarnya, Bita udah gak ada. Akhirnya mereka bertiga sama gurunya nyari Bita muter-muter, ngecek-ngecek ke kamar yang lain.
tetap nggak ada. Sampai akhirnya gurunya ini tuh bilang, jangan-jangan di gudang. Mereka semua jalan ke gudang, posisinya di pojok sederet sama ruangan kamar mereka tadi. Pas mereka buka gudang, ternyata benar ada Bita, posisinya pingsan tiduran di gudang. Hah? Akhirnya gurunya langsung bawa Bita ke kamarnya, dibaca-bacain doa, dan pas Bita sadar, Bita dikasih air putih yang udah dibacain doa sama gurunya. Terus di situ gurunya tuh bilang, Bi, kenapa mereka dihukum banget? Karena permainan yang mereka mainin tuh bisa ngundang arwah-arwah kan. Dan sekarang gurunya tuh yakin kalau Bita itu dihantuin sama Nala. Nala itu tuh korban bully di pesantren 3 tahun lalu. Nala meninggal karena dipukulin teman-temannya di gudang itu. Oh shit. Anjing, Bi, sebenernya percaya nggak percaya sih mainan Oija ini bisa ngundang setan ya. Tapi menurut gua kalau misalnya emang beneran ada salah satu korbannya kayak si Bita ini sampai kerasukan sama arwah Nala, kayak ini papan beneran ada setannya nggak sih?